Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam saat Wira baru saja tiba di rumah. Layaknya seorang istri yang baik, Via selalu menyambut kedatangan suaminya itu dengan mencium punggung tangannya. Pun dengan Wira yang akan membalas dengan kecupan di kening serta pelukan singkat. "Kenapa pulangnya malam, Mas?" tanya Via seraya membantu Wira melepas jas dan dasi. "Aku lembur, pekerjaan sedang padat. Aku kan mengirim pesan tadi," jawabnya santai. "Benarkah? Aku belum melihatnya. Mas sudah makan malam?" "Sudah sayang, tadi dengan Ivan," ujarnya. "Sepertinya hari ini kau sangat sibuk sampai tidak menjawab panggilanku." "Tidak juga, Mas. Lila sedang tidak mau ditinggal." "Tidak mau ditinggal?" Raut wajah Wira mendadak terlihat khawatir. Ia melirik Lila yang sudah terlelap di bawah selimut. "Apa Lila sakit?" Via pun menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Hanya saja tadi Mbak Sera kemari mau bertemu Lila. Tapi begitulah, Lila masih terlalu takut." Kedua alis Wira mengerut mendengar ucapan Via. "Sera kemari?" tanyanya diiringi anggukan kepala oleh Via. "Tapi dia tidak membuat masalah kan? Dia tidak macam-macam denganmu ataupun Lila?" Mendengar pertanyaan itu, Via memberanikan diri menatap mata sang suami. Sambil tersenyum, Via menjawab, "Tidak, Mas, hanya saja." Via tampak meragu, membuat Wira membawanya ke sebuah sofa yang berada di sudut kamar itu. "Ada apa?" tanya Wira. "Ada sesuatu yang mau aku bicarakan, Mas." "Apa itu?" tanya Wira dengan tangan melingkar di pinggang Via. "Mas mandi saja dulu, biar aku siapkan air hangatnya. Kita harus bicara dengan kepala dingin kan?" "Baiklah, aku akan mandi dulu." Sekali lagi Wira memberi kecupan di kening. Ia merasa Via dan Sera adalah dua wanita yang sangat berbeda. Jika Sera acuh tak acuh, maka Via sangat lembut dan penuh perhatian. Dulu Sera bahkan tidak pernah peduli pada Wira. Sebaliknya Via mengurusnya dengan sangat baik. Selepas mandi dan berganti pakaian, Wira menuju balkon di mana Via sedang duduk sambil melamun. Pandangannya terarah pada taman yang dihiasi cahaya lampu yang indah. Tiba-tiba tepukan lembut mendarat di bahu wanita muda itu yang membuat lamunannya sirna. "Jadi apa yang mau dibicarakan? Sepertinya sangat serius," tanya Wira seraya menjatuhkan tubuhnya duduk di sisi Via. Senyum tipis masih menghiasi wajah polos wanita itu. "Mas, bukankah sepasang suami istri seharusnya saling terbuka dan tidak merahasiakan apapun?" "Iya, seharusnya. Kalau begitu, bisakah kita saling terbuka tanpa ada rahasia di antara kita?" Wira yang masih belum menangkap kemana arah pembicaraan Via merespon dengan anggukan kepala. Tangannya terulur membelai wajah istrinya itu. "Ada apa? Bilang saja." Terdiam. Via masih bingung, entah harus mulai dari mana untuk mengatakan apa yang sedang mengganggu pikirannya sejak tadi. Hingga beberapa saat kemudian, ia menarik nafas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Sepertinya Mbak Sera menginginkan Mas lagi. Tadi siang di taman, dia bilang akan merebut Mas Wira dan Lila kembali." Wira memejamkan mata, seraya menghela nafas panjang. "Ternyata dugaanku benar," ujarnya membuat kedua alis Via mengerut. "Maksudnya?" tanya Via. Wira meraih jemari Via dan menggenggamnya erat. "Aku kan sudah pernah bilang, aku mengenal Sera lebih dari siapapun. Sera adalah wanita yang penuh dengan obsesi. Dia tadi meminta kesempatan kedua dariku." Meskipun terasa sesak, namun Via berusaha untuk menguatkan hatinya. Walau sepahit apapun, ia akan berusaha menerima kenyataan jika Wira ingin kembali pada Sera. "Mas, aku tahu dan sadar apa alasan kita menikah. Pernikahan kita terjadi hanya karena adanya kepentingan pribadi masing-masing, tanpa adanya ikatan cinta, dan itu tidak bisa dipaksa.
Aku tahu posisiku di hati Mas Wira tidak lebih dari seorang wanita yang sudah merawat Lila. Via melirik Wira dengan tatapan sendu. Apa Mas Wira masih mencintai Mbak Sera? Wira tertegun mendengar pertanyaan itu. Namun ia masih tersenyum tipis dengan genggaman tangannya yang semakin erat. Sayang, aku tahu kemana arah pembicaraanmu. Kau mau bilang aku boleh kembali pada Sera, begitu? Via terdiam, namun dalam hati terasa berkecamuk. Walau bagaimanapun, ancaman Sera benar-benar membuatnya khawatir. Bukan begitu, Mas. Hanya saja aku pikir Mas Wira masih... Aku minta maaf. Kau benar, sepasang suami istri harusnya saling terbuka. Aku memang belum bisa melupakan rasa sakit akibat perbuatan Sera. Tapi bukan berarti aku masih mencintainya dan ingin kembali. Ucapan Wira membuat Via kembali menatapnya. Kali ini dengan bola mata berkaca-kaca. Aku hanya belum bisa melupakan rasa kecewa karena pengkhianatannya. Tentang Sera mau apa, aku sama sekali tidak peduli. Sekarang bagiku yang penting adalah kau dan Lila. Hanya kalian berdua. Aku tahu di antara kita mungkin belum ada cinta. Tapi bukankah cinta akan tumbuh dengan sendirinya karena adanya kebersamaan? Via mengangguk, dirinya pun mengakui dalam hati belum mencintai Wira sepenuh hati, selain karena kewajibannya sebagai seorang istri. Aku hanya takut Mbak Sera akan mengambil Lila dari aku, derih Via dengan kepala menunduk. Ia menahan air mata agar tidak terjatuh. Lila adalah segalanya bagiku, Mas. Itu tidak akan terjadi. Aku dan Lila adalah milikmu. Milikku. Ya, dan akan selalu begitu. Tadi juga Sera datang ke kantor dan meminta hal yang sama, tapi aku menolaknya. Mungkin karena itu dia kemari dan mengancammu. Wira menangkup wajah Via dan menatapnya dalam-dalam. Tapi aku yakin kau tidak akan mudah diperdaya oleh Sera. Via tersenyum. Ia ingat kejadian tadi siang di mana dirinya melayangkan tamparan keras ke wajah Sera. Tidak, Mas. Aku hanya bilang kalau Mas Wira memilih dia, maka artinya Mas Wira miliknya. Bagus, karena aku tidak akan terjebak lagi oleh wanita sepertinya. Akhirnya, senyum kelegaan terbit di wajah Via. Ia menyandarkan kepala di dada suaminya itu. Kau tahu satu hal? Aku akui harus berterima kasih pada Sera karena sudah membuang Lila, sehingga aku bisa terlepas darinya dan menemukan istri sebaik dirimu, ucap Wira. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, di mana Sera akan melakukan tes pencocokan sumsum tulang belakang. Untuk sehari saja, wanita itu boleh berpuas diri, sebab permintaannya agar Wira menemaninya dalam serangkaian pemeriksaan disetujui oleh Wira atas izin Via dan Tuan Gunawan. Duduk di sebuah ruangan, Wira dan Sera ditemani Dr. Willy dan juga Dr. Marcel yang merupakan sahabat Wira. Mereka sedang mendengarkan penjelasan beberapa dokter tentang kemungkinan kecocokan sumsum tulang belakang Sera dengan Lila. Sementara di luar sana, ada Lila dan Via yang sejak tadi menunggu dengan sabar. Tak henti-hentinya Via berdoa dalam hati agar hasil pemeriksaan menunjukkan hasil positif, sehingga Lila memiliki kemungkinan untuk sembuh. Bunda, Lila mau pulang, ucap Lila ketika sudah mulai bosan. Iya sayang, tunggu ayah sebentar lagi ya. Tidak lama kemudian, Via, terdengar panggilan seorang pria membuat Via menoleh ke sumber suara. Ia mendongakkan kepala menatap seorang pria yang kini berdiri tepat di hadapannya dengan senyum merekah. Evan? Walaupun terkejut, namun Via tetap tersenyum ramah. Begitupun dengan Lila, senyum bahagia mengembang di wajah mungilnya saat menyadari siapa yang ada di sana. Om Evan, panggil Lila, membuat Evan segera berjongkok di depannya. Halo peri kecilku, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu, ucapnya sembari mengulurkan tangan. Dengan penuh semangat, Lila kecil segera memeluk seorang pria yang dulu kerap menemaninya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Ervan Malik Askara, seorang calon dokter kira-kira seusia Via.
memiliki wajah setengah bule dengan ketampanan nyaris sempurna di mata para wanita. Melepaskan pelukan rindu, Evan menatap Lila sembari membelai wajah yang baginya sangat menggemaskan itu. "Lila, apa kabar sayang?" "Baik, Om." "Lila kangen Om Evan," jawab Lila. "Sama, Om juga." Evan bangkit dari posisi berjongkoknya dan duduk di sofa itu. Ia membawa Lila ke pangkuannya, kemudian menatap Via yang kini berdiri di hadapannya. "Kalian baik-baik saja kan?" Via menjawab dengan anggukan diiringi senyum tipis, kemudian duduk di sofa lain, tidak jauh dari Evan dan Lila duduk. "Akhir-akhir ini kondisi Lila membaik." "Syukurlah," ucapnya. "Aku senang bertemu kalian di sini. Aku pikir peri kecilku ini sedang sakit." Sambil memeluk, pria ramah itu mengecup wajah Lila beberapa kali. "Kau sedang apa di sini?" tanya Via. "Magang," Evan menjawab singkat dengan nada kesal. Via yang telah berteman dengan Evan sejak SMA itu pun merespon dengan alis mengerut. Ia dapat melihat raut kekesalan di wajah Evan. "Magang? Bukankah kau magang di rumah sakit Kia?" "Tadinya, tapi kakakku yang menyebalkan itu mengirimku kemari." Via tertawa kecil. Ia ingat seorang kakak laki-laki Evan yang sangat suka memberi perintah seenaknya. "Maksudmu, Kak Zian mengirimmu kemari? Untuk apa?" "Untuk mengawasi seseorang." Via semakin tak mengerti dengan ucapan sahabatnya itu. "Mengawasi siapa?" Sambil berdecak, Evan menjelaskan. "Apa kau tahu, kepala rumah sakit ini adalah pacar adik kembarku, Elsa. Kami tidak setuju dengan hubungan mereka. Dr. Will itu playboy dan suka mempermainkan wanita. Karena itulah aku kemari untuk mengawasi dokter itu atas perintah Kak Zian." "Ah, jadi begitu." Jawabnya sambil mengangguk. "Ngomong-ngomong, kalian sedang apa di sini?" tanya Evan. Via pun menceritakan pada Evan tentang Lila yang sudah menemukan orang tua kandungnya dan juga tentang pernikahannya dengan ayah dari Lila. Berikut tentang Sarah yang sedang melakukan pemeriksaan untuk bisa menjadi pendonor bagi Lila. Walaupun terlihat terkejut mengetahui tentang status Via yang kini telah menjadi istri orang, namun Evan berusaha tetap santai.